Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal PPG, Bimbingan dan Konseling 2024. Stay tune ya. Kita masuk soal nomor 1. Menurut Solahuddin 2005, aktivitas atau perlakuan yang sifatnya mendukung, mempermudah, dan memperlancar dan bahkan sampai batas tertentu mempercepat perkembangan anak disebut A. Bimbingan, B. Pendidikan, C. Konseling, D. Pengembangan. Kira-kira jawaban yang benar apa Bapak Ibu? Baiklah, jawabannya yang benar yaitu A. Bimbingan. Kita lihat pembahasannya ya Bapak Ibu. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan, guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau biasa disebut dengan konselor atau pembimbing kepada individu yang mengalami suatu masalah. Disebut dengan konseling yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Kita masuk soal nomor 2 Bapak Ibu. Amir mengalami kesulitan belajar dalam kemampuan matematika yang berat disebut A. Dyslexius, B. Prevensi, C. Mathematicus, dan D. Akal kuliah. Jawaban yang benar yaitu akal kuliah. Kita lihat ya di sini pembahasannya Bapak Ibu. Disklesia sering diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam mengelola informasi matematika, terutama dalam hal artimatika. Anak dengan disklesia biasanya ditandai dengan lemahnya kemampuan terkait beberapa hal seperti memori, visual, seperti serta reason dan logika thinking. Akal kuliah adalah ketidakmampuan seseorang dalam memproses informasi matematika dikarenakan kerusakan otak, sedangkan diskalkulia diturunkan dari generasi ke generasi. Kita masuk soal nomor 3 ya Bapak Ibu. Guru BK melakukan pengamatan terhadap dampak intervensi yang diberikan teknik desensitisasi sistematis terhadap siswa yang fobia adalah contoh observasi A. Observasi partisipan, B. Observasi non-partisipan, C. Observasi kuasi partisipan, dan D. Observasi naturalistik, E. Observasi eksperimental. Jawaban yang benar yaitu E. Observasi eksperimental. Kita lihat ya pembahasannya. Observasi eksperimental jika observasi itu dilakukan terhadap subjek dalam suasana eksperimen atau kondisi yang diciptakan sebelumnya. Misalnya, guru bimbingan konseling melakukan pengamatan terhadap dampak intervensi yang diberikan teknik desensitisasi sistematis terhadap siswa yang fobia. Kita masuk soal nomor 4 Bapak Ibu. Langkah tindak lanjut hasil evaluasi program BK meliputi tahap A. Penetapan program pelayanan BK,
B. Penetapan strategi layanan. C. Perencanaan kegiatan layanan. D. A dan B benar, sedangkan E, A, B, C benar. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini apa Bapak Ibu? Iya, jawaban yang benar yaitu A, B, C benar. Kita lihat ya di sini pembahasannya. Langkah tindak lanjut hasil evaluasi program bimbingan konseling meliputi 3 tahap, yaitu penetapan program pelayanan BK, penetapan strategi layanan, dan perencanaan kegiatan layanan. Baiklah, kita masuk soal nomor 5. Perceraian dalam keluarga adalah contoh A. Activating event, B. Belief, C. Emotional consequence, D. Dysfunction, dan E. Effect. Jawaban yang benar yaitu A. Activating event. Kita lihat ya pembahasannya. Activating event atau A yaitu segenap peristiwa luar yang dialami individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Perceraian dalam keluarga, kelulusan bagi siswa, dan putus hubungan merupakan contoh activating event bagi seseorang. Soal nomor 6. Fulana mengalami kesulitan belajar dalam kemampuan berbahasa yang disebut A. Disleksia, B. Apasia, C. Gagu, D. Prevensi. Jawabannya yaitu B. Apasia. Disleksia juga dikenal sebagai gangguan membaca ditandai dengan kesulitan membaca, meskipun memiliki kecerdasan normal. Orang-orang yang berbeda terpengaruh hingga tingkat yang berbeda-beda. Afasial berasal dari kata a, tidak, dan fasia bicara, yang berarti keadaan di mana seseorang tidak mampu lagi mengungkapkan apa yang dia mau. Dia tidak upaya untuk mencegah timbulnya masalah. Prevensi merupakan sebuah konsep yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti mengantisipasi sesuatu sebelum hal tersebut terjadi. Prevensi menitik beratkan pada faktor-faktor yang dapat diubah sebelumnya. Keadaan yang tidak diinginkan berkembang lebih jauh. Kita masuk soal nomor 7 ya Bapak Ibu. Di video kali ini merencanakan program bimbingan beserta sasaran penunjangnya merupakan peran kepala sekolah sebagai A. Supervisor, B. Administrator, dan C. Organisator, D. Manager. Jawabannya B. Administrator. Kita lihat ya di sini pembahasannya. 1. Supervisor harus bertanggung jawab bahwa pekerjaan yang berupa di lingkungan bisa berjalan dengan aman dan tidak mengganggu keselamatan karyawan. Selain itu, supervisor juga bertanggung jawab
atas hasil kerja staf bawahannya. 2. Kepala sekolah sebagai administrator. Menurut ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah secara spesifik. Sedangkan organisator adalah orang yang bertugas untuk menggerakkan atau memimpin organisasi dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi jawaban yang benar yaitu administrator yang diolah oleh kepala sekolah. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.